takdim, salam hormat dan syukron kasiron jazakumullah khairan kasira kepada para narasumber, mobil khusus kepada Gus Saiful Arif. Gus sangat bangga punya dulur kayak Gus Saiful Arif ini. Masih muda, pola pikirnya luar biasa ya. Ini kader NU kita yang terus bisa memberikan pencerahan kepada bukan tua lagi, umurnya muda, pola pikirnya Mbah Soekarno ini. Gus bangga ya, jadi ada kader NU yang sangat Pancasilais sekali. Menjelaskannya kalau ngaji Pancasila itu runtun ya, sehingga kita tidak mudah dibodohi ya. Mudah-mudahan Gus Arif panjang umur, sehat walafiat, dan tetap terus ya mencintai Indonesia dengan Pancasilanya. Dan juga terima kasih kepada Gus Ruhul Maani. Beliau ini asli cucuy Gontor, tapi masih sibuk di Jakarta. Ngurusi dunia dhisik, engko nek wis rodok sepuh mungkin balik lagi ke habitatnya ke Gontor ya. Ini salah satu kader Gontor milenial yang sangat nasionalis ya. Dan juga kepada Gus Rosad ya, terima kasih atas waktunya dan dukungannya. Dan juga kepada kader kita di PMII yang jauh di pojokan Sabang sana di Aceh, Akhinal Kiram Ustadz Muhammad Iksan. Begitu juga kepada moderator dan juga semua pihak yang terlibat di dalam acara webinar ini. Alhamdulillah, kita dianugerahi oleh Allah dengan Presiden Jokowi. Ya terus terang, kita ini bingung. Selaku masyarakat Nahdliyin, masyarakat NU, berjuang itu bukan tidak nyata, sangat nyata. Khususnya arek-arek Surabaya yang ada. Adanya Hari Pahlawan itu tonggaknya adalah pada masyarakat Nahdliyin waktu itu. Yang mana yang dimotori oleh Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Tapi alhamdulillah di pemerintahan Presiden Jokowi ini kita selaku anak bangsa Indonesia dan juga selaku umat Islam, wabil khusus selaku mantan santri yang sekarang kebetulan bisa menjadi ustadz, alhamdulillah. Di tahun 2015, rasa terima kasih kita kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Yang mana proses daripada asal usul Hari Santri tersebut, yaitu di tahun 2014, Presiden Jokowi di saat berkunjung ke pesantren Babus Salam di Malang, tepatnya tanggal 27 Juni 2014, Presiden Jokowi mewacanakan Hari 1 Muharram dijadikan Hari Santri Nasional. Selanjutnya, PBNU beserta 11 ormas Islam besar lainnya di Indonesia mengusulkan kepada Bapak Presiden sebaiknya Hari Santri diperingati tanggal 22 Oktober, yaitu berkaitan dengan historis resolusi jihadnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, yang mana beliau benar-benar mewujudkan nilai juang, nilai santri yang sangat nasionalis, santri atau masyarakat Nahdliyin yang hubbul watan dengan konsepnya ini. Maka alhamdulillah usulan daripada PBNU dan 11 ormas Islam lainnya diterima oleh Presiden Jokowi. Dan pada tanggal 22 Oktober tersebut, tepatnya di Masjid Istiqlal tahun 2015, ditetapkan oleh Presiden Jokowi dengan Kepres nomor 22 tahun 2015 tanggal 22 sebagai Hari Santri Nasional. Tepuk tangan dong untuk Presiden Jokowi ya, alhamdulillah. Ini penting para hadirin ya, wabil khusus kepada para pemirsa dan juga peserta webinar Agama Cinta ini.
di sini untuk menunjukkan Indonesia ini tidak seperti didengungkan oleh kelompok kecil yang bikin ribut, bahkan ribet di media sosial dengan konsep negara Islam lah, negara khilafah, negara syariah. Orang-orang yang berpikiran semacam tersebut tidak memahami akar sejarah bangsa ini. Perlu ngaji lagi itu sama Gus Saiful Arif itu. Ya. Nih, buyut-buyut kita, guru-guru kita, ya, datuk-datuk kita, ini berjuang bahu bondo pikir nek perlu sak nyawane pisan. Kalau seandainya waktu itu mau, ya bisa terjadi. Tetapi demi kemaslahatan bangsa dan negara yang Bhinneka Tunggal Ika inilah menerima seperti apa yang diceritakan atau yang disampaikan oleh Gus Saiful Arif tadi, cukup panjang lebar dan cukup sangat jelas bagaimana proses penerimaan para ulama ini terhadap Pancasila yang tidak perlu Gus sampaikan lagi. Kalau pengen jelas nanti YouTube-nya dibuka ya. Sangat luar biasa apa yang disampaikan historis oleh Gus Saiful Arif tadi. Dan juga kita sebagai santri, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai umat Islam. Yang kedua, berucap terima kasih kepada Presiden Jokowi. Yang mana di tahun 2019, Presiden Jokowi ya menetapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Ini penting. Sebab apa pasca reformasi? Pesantren itu adalah ciri khas ya yang dimiliki oleh umat Islam yang ada di Nusantara ini. Dan dengan adanya pesantren inilah menjadikan para tolib, para pelajar-pelajar agama ini bisa memahami agama dengan baik. Karena belajar agamanya bukan seperti kelompok-kelompok yang ngaku dirinya sok islami. Runtun yang diajarkan mulai bab toharoh, ya kan? Mulai bab fiqhiyah dan lain sebagainya. Baru memahami itu betul semuanya, baru bab jihad. Nggak memahami hukum-hukum Islam yang ada atau fiqhiyah yang ada yang lainnya. Tahu-tahu nggak ngaji di Mbah Yai Maimun, tapi ngajinya di Mbah Kogel, babnya tentang bab jihad. Akhirnya bukan menjadi Islam yang ramah, tetapi menjadi Islam yang marah-marah. Nah ini penting. Apa yang disampaikan oleh Gus Rosa tadi. Kita membangun suatu bentuk narasi-narasi ya, dan juga yang disampaikan oleh Gus Ruhul Ma'ani. Bagaimana kader-kader muda kita, santri-santri kita ini bukan hanya diajarin kitab kuning saja, tetapi bisa menguasai teknologi ya, karena zaman sekarang ini sudah zaman teknologi, khususnya teknologi internet. Bisa mengisi relung-relung yang ada di media sosial ini dengan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh masyayikh kita tentang Islam dan kebangsaan. Nilai-nilai nyanyian Hubbul Watan Minal Iman, lagu Hari Santri, ini tanpa terasa apabila terus didengungkan kepada santri-santri, timbul di dalam hati dan jiwanya mencintai NKRI dan Pancasila ini. Nah, di sini peranan penting dari BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, dan juga virtual polis yang dimiliki oleh Kapolri yang baru dengan presisinya, dan juga Menko Info. Di samping bagaimana para santri ini dikader bisa jihad melalui media sosial, memberikan wawasan, pemahaman tentang Islam yang rahmatan lil alamin, tentang moderasi agama. Tetapi tidak cukup itu. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dan juga virtual police yang dimiliki oleh Kapolri baru dengan konsep presisinya, serta Menko Info, ini harus kerjasama secara apik. Konten-konten yang mengandung narasi kebencian, narasi permusuhan, narasi memecah belah, baik itu di YouTube, baik itu di Twitter, di IG maupun FB,
Lah ini segera hendak ditindak. Kasihan regenerasi. Kalau regenerasi kita ini dekat dengan Gus Arif, ngaji tiap hari dicekoi tentang Islam dan Pancasila, akan jadi nasionalis. Tapi sudah nggak pernah buka tentang apa? Konten-konten Islamnya NU atau Islam yang rahmatan lil alamin ini. Setiap buka mencari konten Islam, isinya apa? Bukan Islam yang ramah, tapi Islam yang marah-marah. Semuanya salah. Yang benar dirinya saja. Semuanya kafir. Semuanya zalim. Semuanya sesat. Yang betul hanya kelompoknya. Wah, ini repot. Hancur berantakan bangsa ini. Nah, di sini perlu adanya kerjasama antara ulama dan umarok. Umarok saat ini sesungguhnya yang sangat pelik adalah perang asimetris ini. Perang proksi. Perang pemikiran. Kalau Gus berkumpul dengan dulur-dulurku yang ada di agama cinta ini, adem, ayem, benar-benar Gus seperti Garuda yang duduk di Bhinneka Tunggal Ika ini. Baik tokoh-tokoh dari agama Islam maupun tokoh-tokoh yang lainnya. Semuanya mencintai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Tetapi begitu Gus buka kelompok sebelah, buka Twitter, isinya ya Allah, kok saling hujat, saling fitnah, saling hoax. Mau jadi apa bangsa ini? Maka di sini ya, agar regenerasi santri ini tidak terkontaminasi pemikiran-pemikiran di luar daripada pemikiran asli santri yang mondok kayak Gus ini, baik itu di Tepu Ireng, di Tambak Beras, di Gontor maupun di tempat-tempat yang lainnya. Insya Allah kalau ngajinya di sana pasti hubul waton minal iman. Tetapi yang kita repotkan adalah santri yang nggak ngaji di Mbak Yai Maimun, yang ngaji di Mbak Gogel. Nah, di sini tugas penting aparat pemerintah, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara, serta Menko Info, serta virtual police. Ini harus juga ikut bergerak. Kalau memang konten-konten ini merusak daripada nilai-nilai persatuan dan kesatuan, meskipun itu berbaju agama, meskipun itu bertopeng agama, hendaklah segera ditutup. Nggak perlu istilahnya harus ada yang melaporkan. Nunggu bangsa ini hancur. Lah, perlu Badan Siber itu kerjasama kayak Gus Arif ya, teman-teman yang memiliki pikir yang lainnya. Ya, mana istilahnya dipilih dan pilah konten-konten yang merusak daripada persatuan bangsa ini. Ini penting ya, jangan sampai santri yang telah mengukir nilai-nilai perjuangan yang sangat luar biasa pada bangsa dan negara ini, mulai sebelum kemerdekaan sampai waktu kemerdekaan, bahkan pasca kemerdekaan, bahkan tahun 1965 di dalam menumpas PKI, senantiasa santri dengan NO-nya ini menjadi garda terdepan bersama TNI dan Polri untuk menjaga Indonesia ini rusak sebab akibat daripada ganasnya hoax, ganasnya berita-berita yang tidak jelas dari media sosial yang ada, yang berkembang saat ini. Dan yang terakhir sekali, kita sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi, khususnya kita masyarakat pesantren ya, dan juga umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Di tahun 2021 ini Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Salah satu hal yang diatur dalam Perpres tersebut adalah dana abadi pesantren. Alhamdulillah. Ini penting agar jangan sampai kalau pesantren ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, masuk kelompok-kelompok yang berkepentingan di mana nilai-nilai pesantren menjadi buyar ya karena kepentingan pihak ketiga tersebut. Dan ini pernah terjadi ya di saat pasca reformasi, banyak masyarakat yang bukan istilahnya sebelumnya punya pesantren membuat pesantren dengan bahasa tahfidzul Quran dan lain sebagainya, memberikan pemahaman-pemahaman di luar daripada pemahaman kita yang mencintai keberagaman. Tetapi kelompok mereka yang sebelumnya tidak punya pesantren membuat pesantren, yaitu kelompok yang dikit-dikit membid'ahkan
kelompok-kelompok yang dikit mengkafirkan, ya, ini bikin pesantren juga. Nah, di sini peranan pemerintah, dukungan baik berupa dana maupun hal yang lainnya agar pesantren ini dihargai, dihormati, sehingga bisa ada sense belonging terhadap bangsa dan negara ini. Demikian dari kami, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Kalau ada kelebihannya semata-mata dari kami sendiri sebagai hamba Allah yang lemah dan dhaif. Jika sekiranya ada kelebihannya semata-mata dari Allah Ta'ala. Dan terakhir, jangan pernah bosan untuk mencintai Indonesia ini. Mari terus kita sebarkan nilai-nilai agama yang dengan cinta dan kasih. Karena dengan cinta dan kasih ini inti pati daripada nilai agama itu sendiri. Tanpa cinta berarti Anda belum beragama. Karena Tuhan menciptakan kita itu dengan cinta, sehingga terciptalah manusia, langit, bumi, dan seluruh aras ini diciptakan oleh Allah dengan cinta dan kasih sayangnya. Sekali lagi, jangan pernah bosan. Berapapun peserta yang ada, tetap terus ya kita gulirkan, kita sampaikan nilai-nilai keindahan, nilai-nilai cinta kasih pada agama dan bangsa kita. Hanya semoga kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala dan Indonesia dijadikan oleh Allah negeri yang tetap adem ayam tentem, gemah lipah, lojinawi hingga yaumil akhirah. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami